Ini salah satu proses produksi yang kaitannya dengan konsep 5S, di mana yang pertama susu segar yang telah diperah di peternakan dibawa dengan tangki bersuhu 4 derajat Celcius. Nah, ini pun ketika berganti orang itu akan tahu, oh harus menggunakan tangki yang bersuhu 4 derajat. Sampel untuk diuji mutu lengkap, baik secara fisik, kimia, maupun mikrobiologis. Berikutnya clarifier, tangki penyaring. Lalu lanjut ke susu dan campuran dimasukkan ke dalam tangki pencampuran, diolah sampai kurang lebih 10 menitan. Lalu dimasukkan ke tangki homogenizer. Ya. Lalu dilakukan uji lagi, uji standarisasi. Lalu dilakukan sterilisasi UHT dengan suhu 140 derajat selama 4 detik. Didinginkan hingga mencapai suhu ruangan. Lalu dimasukkan ke dalam kemasan aseptik bebas bakteri yang terdiri dari 6 lapis. Jadi ini semacam SOP atau standar operasional prosedur, di mana ini dituliskan secara detail sehingga apa? Sehingga ketika berganti karyawan, berganti orang, itu mereka sudah paham apa yang dikerjakan. Penyimpanan dan masa kadaluarsa sebelum kemasan dibuka, susu royal dapat disimpan pada suhu ruang, tidak perlu di kulkas. Masa kadaluarsanya adalah 10 bulan. Produk ini sebaiknya disimpan pada tempat kering, bersih, dan juga sejuk. Setelah kemasan dibuka, kemasan harus segera ditutup rapat dan disimpan dalam kulkas dengan suhu 4 derajat Celcius. Sisa isi dalam kemasan harus dihabiskan dalam waktu 7 hari. Namun tetap disarankan untuk langsung dihabiskan begitu kemasan sudah dibuka untuk menjamin konsumen mendapat kesegaran susu yang terbaik. Ada yang namanya uji laboratorium dan standarnya mereka harus pakai topi, terus bersih, ya, ada pendinginnya dan lain sebagainya. Ya, peternakannya juga seperti ini. Di bawahnya ada paving. Ya, itu pun sudah harus berstandar. Pabriknya seperti ini. Dan kantornya tertata dengan rapi. Ini yang saya maksud adalah 5S tadi. Jadi ditata dengan baik. Untuk yang contohnya di kantor ini pun ada owner-owner tertentu. Ya. Dan idealnya ini ada tulisannya nanti di mana gitu ada. Dan ini pun untuk di bagian engineering itu ditata dengan baik. Agar apa? Agar ketika digunakan atau digunakan itu tepat ngambilnya dan itu tidak rusak. Jadi ketika kita main di perusahaan atau di pabrik itu akan em, banyak menemui tulisan atau petunjuk-petunjuk yang berhubungan dengan 5S. Ya. Ini pun juga ada 5S yang lain, ya kan? Meskipun berbeda itu ini pun juga sama sebenarnya. Sort, ditata, stabilize, ya kan? Sign, standarisasi, sustain, ya kan? Ditata, ditulisi, ya kan? Dibersihkan, diberikan standar, ya kan? Disiplin, ya. Sustain. Jadi banyak himbauan-himbauan bukan karena tidak percaya dengan pegawai, tapi yang namanya manusia itu harus selalu diingatkan. Ini contoh laporan keuangannya, harga jualnya. Nah, ini yang menarik strategi pemasarannya. Ya. Sasaran pasar yang dituju adalah masyarakat dari segala golongan, usia, dan latar belakang. Adapun salah satu rencana strategis yang dilakukan adalah melakukan penyuluhan di posyandu atau sekolah dan universitas akan pentingnya susu bagi kesehatan. Nah, ini contoh sumber daya manusianya di tahun 2010. Ada presdir, komisaris, ya, manajer produksi, SDM, operasional, keuangan, pemasaran, dan lain sebagainya. Yang kesembilan adalah standarisasi dan AMDAL. Nah, kemasan menggunakan kemasan dari supplier Tetra Pak. Ya. Kemasan ini multilapis, kedap cahaya, dan udara, sehingga melindungi susu dari pengaruh suhu dan sinar matahari yang dapat menurunkan kualitas susu. Ya. Dan tidak kalah penting lagi, itu ketika makanan itu harus ada BPOM-nya. Ketika mau ditaruh di minimarket atau supermarket ataupun diekspor itu wajib ada yang namanya eh, nutrisi, kandungannya apa saja dalam satu takaran satu kotaknya. Ketika berbicara tentang AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungannya, ya,
Karena lokasi pabrik dan peternakan jauh dari pemukiman padat penduduk serta memiliki sarana pengolahan limbah sendiri, maka mengenai kerusakan lingkungan tidak perlu dikhawatirkan. Bahkan limbah dari peternakan yaitu berupa kotoran ternak dijadikan pupuk kompos dan disalurkan kepada petani setempat. Jadi saling menguntungkan. Ya. Yang keempat adalah perawatan ternak. Nah, jadi PT Ultra Jaya memiliki rekanan dokter hewan yang ahli di bidangnya, sehingga vaksinasi ataupun sanitasi kandang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Untuk menjamin kualitas susu, saat ini Ultra Jaya memiliki 2.000 sapi perah yang memiliki riwayat kesehatan sangat baik. Nah, jadi itu contoh perusahaan yang menggunakan 5S. Jadi di dalam 5S ini, ya, saya ulangi lagi, yaitu tentang bagaimana kita mengatur perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Dan itu butuh kerjasama dari semua aspek golongan, baik mulai dari customer service sampai presiden direktur. Semuanya harus sadar tentang adanya 5S ini. Ya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, tentunya butuh persiapan yang maksimal pula. Nah, dan agar lebih efektif dan efisien, maka kita pisah-pisahkan dulu berkas-berkas atau barang-barang yang dikategorikan tadi, yang sering digunakan, yang jarang digunakan, atau tidak digunakan. Lalu kita lakukan penataan, ya, mengatur secara sistematis, ditempatkan di tempat-tempat yang mudah dijangkau, ya, yang aman, ya, dan ada tulisannya. Lalu kita identifikasi sesuatu yang telah terjadi, diperbaiki, dan juga dicari penyebabnya, ya, mengantisipasi penyebab kemungkinan kecelakaan ataupun kemungkinan kerusakan alat. Nah, contohnya ketika kita menaruh mobil, ya kan, itu kan harusnya ada peneduhnya, ya, maka digunakan yang namanya garasi. Ya. Jadi bukan contohnya ketika punya mobil terus catnya itu mengelupas, nah itu bukan hanya diperbaiki mobilnya, tapi juga dicari penyebabnya. Ya. Lalu setelah ketemu pola yang sesuai dengan perusahaan, ya, dari 3 hal tadi, yaitu kita kita pisahkan, kita tempatkan di tempat yang baik, kita perbaiki barang yang rusak, dan juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusakan. Ya. Lalu kita tuliskan dalam SOP, dan juga jangan lupa dibuat semacam pemberitahuan atau membuat penanda bahwasanya oh ini bagian A, bagian B, bagian C, bagian E. Oh ini barang-barang untuk bagian admin, bagian untuk keuangan dan lain sebagainya. Dibakukan. Ya. Jadi selain ada SOP-nya, ada tulisan di luar atau label yang menunjukkan bahwasanya itu adalah barang-barang dari divisi mana. Nah, seperti itu. Yang kelima adalah butuh kerjasama seluruh pihak untuk mewujudkan 5S ini. Maka perlu dilakukan yang namanya kedisiplinan.